Di video kali ini kita bakalan review singkat dan tes HP iPhone XS Max ini di tahun 2025 yang resmi iBox. Jadi HP ini bukan Inter. Kelengkapannya juga cukup lengkap, ada HP, kotak, dan kabel charger di dalamnya. Kita pinggirin dulu kotaknya. Kita bakalan bahas apakah iPhone XS Max ini masih worth it dan udah cocok banget dibeli tahun 2025 karena harga dan kualitasnya ini masih oke di tahun sekarang. Dia ini punya harga 3 jutaan doang, padahal dulunya HP ini lumayan sangat mahal karena dia punya ukuran yang max, desainnya juga mewah, chipnya juga masih oke, yaitu A12 Bionic. RAM-nya juga lumayan besar untuk seukuran iPhone dan punya baterai yang besar juga. Kalau kita bandingin iPhone XS Max ini dengan iPhone 11, dia punya desain yang beda, ukurannya pun berbeda. iPhone 11 kelihatan lebih kecil sedikit dibandingkan XS Max karena ukuran XS Max ini seperti iPhone 12 Pro Max dan 11 Pro Max, desainnya besar. Nah, jadi buat harga 3 jutaan nyari iPhone yang kelas medium ke atas, desain mewah, dan masih kelihatan mapan di tahun 2025, kayaknya XS Max bisa jadi spot pilihan kalian. Sayangnya dia belum ada kamera ultra wide ya, meskipun ada 2 buah lensa di belakang. Langsung aja kita bakalan review singkat. Untuk XS Max dia punya chip yaitu A12 Bionic. Chipnya ini di atas iPhone 8, di atas iPhone 8 Plus, dan di atas iPhone X biasa. Dia ini seperti XS dan XR, punya chip A12 Bionic tapi RAM-nya lebih besar yaitu 4GB. Nah, punya baterai juga yang lebih besar dibandingkan XS dan XR. Baterainya jauh lebih awet dan punya layar yang udah OLED. Jadi layarnya udah bukan IPS lagi. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bedanya XS dan XR dan XS Max itu sebenarnya di bagian layar. Untuk XS itu udah OLED, XS Max udah OLED dengan layar yang lebih besar, sedangkan XR itu masih pakai IPS seperti ya ini iPhone 11 pun masih pakai IPS. Nah, kita bakalan bahas dari kameranya. Untuk kameranya dia punya lensa yang menurut gue masih bisa diacungi jempol ya. Lensanya ini masih bagus dan bener-bener masih bisa menghasilkan kualitas kamera yang tajam, kualitas kamera yang pekat, hasilnya juga enak dilihat. Di zoom juga masih aman, kamera depan pun aman. Jadi buat budget 3 juta menurut gue HP ini bisa buat kalian yang nyari kamera bagus, desain mewah, oke, chipnya juga masih oke. Yang penting HP ini dia punya model number PAA. Jadi HP ini itu resmi iBox dan udah sangat-sangat jarang ya kalau kalian temui di marketplace karena HP ini tuh keluaran udah lumayan lama, bukan HP yang baru rilis kemarin. Jadi kalau nyari yang nomor modelnya PA/A resmi iBox, dia ini sangat susah banget didapetin. Untuk dari itu, selain yang tadi kita bahas, dia punya fitur Face ID ya. Jadi desainnya juga udah berkelas. Fitur Face ID punya dia. Nih kalau pakai Face ID mah harus muter-muter gini biar didetection wajah kita. Ada fitur Face ID lengkap dan layarnya full banget. Nih, kalian bisa lihat ya. Layarnya penuh, nggak ada tombol home dan ada poninya. Nah, gimana sih HP ini dengan chip A12 Bionic harganya dari 3 jutaan? Kalian yang bingung HP ini bisa nggak sih dipakai buat main game? HP ini kalau dipakai edit video gimana? Dipakai aplikasi berat, game yang kasual, kira-kira masih worth it atau kagak? Langsung aja kita bakalan tes seperti biasa ya. Mobile Legends, PUBG Mobile, dan mungkin ada game-game tambahan tapi kita belum tahu. Kita bakal tesnya di PUBG Mobile karena di channel ini selalu ngetes HP bagus atau kagak tuh berdasarkan game PUBG Mobile, meskipun ada game-game berat seperti Genshin. Let's go, langsung aja. Standar kita dari PUBG kita bakal buka ya. Gamenya kita bakal masuk.
Oke, ini sudah masuk ke updatean terbaru ya, patch terbaru nih. Kita bakalan tes di map Nusa. Kita mau download dulu. Bakalan kita lihat performa iPhone XS Max ini bagaimana di tahun sekarang dengan harga yang menurut gue ini sudah pantas kita lirik ya, karena memang harganya ini sudah sangat amat parah banget murahnya. Untuk settingannya dia kita setting di smooth extreme, kombinasi ganti scope cepat, quick, kombinasi aktif. Untuk giroskopnya kita onin dulu ya. Oke, ini settingannya sudah mantap ya. Kalian bisa lihat untuk grafiknya seperti ini dengan giroskop yang amat memukau ya. Layarnya besar dan dia punya fitur giroskop yang sangat smooth banget nih. 60 fps nya berasa banget, licin banget. Oke, tanpa berlama-lama kita bakalan langsung aja masuk ke dalam map Nusa. Untuk baterainya sekarang ada di 90%. Kita bakalan tes kira-kira dia bakal ngurangin berapa persen ya. Ini udah masuk ke dalam map Nusanya. Kan bisa lihat ya, untuk layarnya ini pekat banget, tingkat kecerahan warnanya bagus banget, saturasinya juga ngepas. Dan ditambah lagi layarnya ini masih bisa menghasilkan gambar yang benar-benar tajam guys. Jadi buat kalian yang lagi cari iPhone dengan harga 3 jutaan, layar besar punya fitur lengkap dan kelihatan masih mewah, serta punya layar yang sudah OLED, ini bisa jadi pilihan kalian ya. Coba kita bakal langsung turunnya di Science Center nih. Gimana sih performanya kira-kira kalau misalkan kita libas main game PUBG Mobile di tahun sekarang? Apakah masih cukup oke? Apakah ada frame drop? Dan kira-kira baterainya turun berapa persen ya? Ini percobaan pertama. Kalau misalkan nanti kita tusun, mungkin kita bakalan tes lagi di percobaan kedua dan sampai ke 10. Tapi kalau tidak tusun, kita akan lanjut sampai satu percobaan aja. Oke, cukup rame. Ini terpantau masih aman. Wush. Wow. Kalian bisa lihat ya, untuk performanya masih cukup oke di tahun ini. Belum adanya frame drop Samsung. Layarnya juga ini sangat besar, jadi ketika dipakai main game tuh benar-benar nyaman banget ya guys. Pada turun sini lagi nih, ramai banget nih. Wah,
ada frame drop dikit sih. Ini karena emang bener-bener ramai kita ngetesnya di sini ya. Tapi masih bisa kita paksa nih. Wah, frame drop. Wow, barel kali 4 tuh ngeri banget ya. Supplies. I got supplies. Ini aja yang versi iBox gini ya. Ini HP-nya lumayan agak anget memang sih, tapi balik lagi karena kita turunnya tempat rame ya, pasti memang dia bakal mengalami yang namanya frame drop alias patah-patah kayak gini guys. Maka dari itu kita sengaja ngetesnya di Nusa. Kalian bisa lihat ya, layarnya ini bener-bener masih perfect banget, masih aman. Rata guys. Oke, menang nih. Tuh.
Gue sangat suka sih dengan iPhone XS Max ya dibandingkan XR karena layarnya emang jauh lebih besar dan lebih tajam. Dia ini soalnya udah pakai layar OLED, jadinya emang lebih enak aja buat ditonton ya. Berbeda dengan layar IPS yang kurang oke lah, misalkan kita pakai buat main game, kita pakai buat nonton tuh kayaknya kurang maksimal. Nah, untuk iPhone XS Max sendiri dari chipnya yang dia punya chip A12 Bionic, dia masih bisa ngejalanin game ini, cuman memang ada kendala berat pada beberapa momen. Contohnya itu di momen ketika lagi rame, dia ini mengalami beberapa frame drop ya. Terusnya momen ketika lagi buy one ketemu musuh dan turun di tempat yang benar-benar cepet banget ya ininya movementnya, dia bakal mengalami frame drop, FPS-nya turun ya. Dari 60 mungkin bisa ke 20 tuh, soalnya benar-benar macet-macet dan patah-patah banget. Nah, terus gimana dari baterainya? Untuk dari baterainya dari 90% sekarang sisa 83%. Dia hanya berkurang 7% dalam satu kali match, meskipun HP-nya ini udah agak panas guys. Jadi meskipun panas, dia masih oke dipakai buat main game karena baterainya ini yang besar kapasitasnya. Jadi nggak nguras banget lah untuk satu game kayak PUBG doang. Overall untuk dari desain dan dari tahunnya di 2025, HP ini sih masih oke, masih bagus, masih worth it. Harganya juga udah cocok banget buat dibeli. Cuman kekurangannya desainnya kalau kita lihat dengan iPhone sekarang nih emang agak ketinggalan. Cuma kalau dibandingkan dengan iPhone 11 pun dari depan dia nggak masalah. iPhone 11 tuh dia punya layar yang bezelnya tebel, terusnya belum terlalu beda ya, desainnya belum terlalu jauh terpaut. Tapi kalau misalkan kalian nyari iPhone dengan updatean iOS terbaru yang udah bisa iOS 26, saran gue kalian ngambil iPhone 12 karena di iPhone 11 pun dia udah nggak bisa, nanti kedepannya bakalan upgrade ke 26 iOS-nya mentok di iOS 18 seperti iPhone ini sekarang ada di iOS 18. Jadi nggak bakal bisa lagi upgrade ke iOS selanjutnya nih nanti di September pas iPhone 17 rilis. Nah, jadi kayak gitu aja videonya. Jangan lupa ya buat di like, komen, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Coba tulis dong di kolom komentar kalian ada yang pakai nggak, atau nggak kalian bisa tambahin reviewnya nih kurang apa.